Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas ya saham ASI ya, ASII alias Astra International yang baru saja merilis laporan keuangan kuartal 1 2024-nya yang kurang bagus ya, karena kinerjanya menurun dibandingkan tahun lalu. Nah, seberapa turunnya ya? Lalu apakah ada sentimen-sentimen positif nih untuk saham ASI ya, atau isinya hanya sentimen negatif aja? Nanti kita update juga ya, kita bahas lah ya berita-berita terkait ASI ini. Oke, sebelum kita mulai saya ingin biasa ya promosi video sendiri dulu ya. Di sini ada yang terbaru adalah terkait Bank BRI ya, yang masih jadi trending ya karena masih turun terus. Lalu ada juga BTPS ya yang turun terus juga, tapi di hari ini ya, di hari apa nih, Senin ya, hari Senin ya, hari Senin, lupa hari gini, hari Senin ini dia mulai rebound ya, cukup mungkin dia lagi menarik orang-orang untuk masuk lagi gitu ya, makanya reboundnya cukup tinggi ya. Oke, jika teman-teman berminat untuk menonton video-video ini, silakan nanti linknya cari di kolom deskripsi atau langsung saja search di channel Investor Jelata ya. Untuk yang BBRI nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas. Kita flashback dulu ya ke laporan keuangan 2003 dari ASI ya, di mana dia masih mencetak kenaikan profit ya sebesar 16% dibandingkan 2022 ya. Jadi dia udah 3 tahun berturut-turut profitnya selalu tumbuh ya, walaupun di 2023 ini semakin mengecil nih pertumbuhannya ya, hanya 16,9% ya. Nah, ini adalah laporan keuangan kuartal 1 2024 ya, di mana pendapatan dari ASI ini turun sekitar 2,13%, tapi dia bisa menekan beban pokok pendapatannya juga ya sebesar 2,5%, sehingga laba kotornya tuh turun sedikit saja 0,73 ya. Nah, tapi di sini setelah dipotong beban penjualan, beban umum, dan termasuk ini ya investasi nih ya, yang di Goto maupun di Rumah Sakit Hermina ya. Di sini bisa dilihat di tahun lalu kan dianggapnya itu nilai wajar investasinya ada keuntungan sekitar 117 miliar ya. Nah, di kuartal 1 tahun ini itu dianggap ada kerugian ya, kerugian nilai wajar investasi sebesar 665 miliar. Jadi cukup jauh nih selisihnya ya. Nah, selain itu ya, jadi salah satu faktornya itulah ya yang membuat laba bersihnya itu jadi turun ya sebesar 14,39%, walaupun tadi laba kotornya tuh cuma turun 0,73% ya. Tentu saja di sini juga ada kenaikan ya, biasalah ada beban umum dan administrasi yang naik cukup besar juga ya, sebesar 500 miliar nih berarti ya, kenaikan beban umum dan administrasi. Jadi intinya adalah laba bersih di kuartal 1 2024 ini turun sebesar 14,39% dibandingkan kuartal 1 2023 ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dibandingkan dengan kuartal 4 2023 juga terjadi penurunan ya secara laba bersih ya, di mana kuartal 4 2023 itu bisa mencetak 8,1 triliun, sekarang hanya 7,4 triliun gitu ya. Tapi ini masih lebih bagus dibandingkan kuartal 1 2022 gitu ya. Kan 2022 nih 6,8 triliun, sekarang 7,4 ya. Sekarang kita lihat per segmen ya, bisa lihat ya, ini yang di atas ini kan kuartal 1 2024, yang di bawah itu kuartal 1 2023, di mana pendapatan dari otomotif sebenarnya naik sedikit ya, di mana tahun lalu kan di sini ya 34,191 triliun, di tahun ini sekarang jadi 34,193 triliun gitu ya. Walaupun penjualan mobil turun, tapi secara value ternyata ada kenaikan ya, kenaikan dikit banget sih emang ya. Nah, tapi labanya di sini ya, labanya tuh turun cukup besar ya, dimana tahun ini kan 2,7 triliun ya, di tahun lalu tuh sampai bisa 3,026 triliun ya. Jadi walaupun pendapatannya naik dikit, tapi secara profit dia turun gitu ya.
Oke, nah yang kalau jasa keuangan ini naik nih malah ya, pendapatannya naik ya 7,7 ya, sebelumnya 6,9, dan juga laba bersihnya juga naik ya 2,08 versus 1,859. Jadi yang sektor jasa keuangan itu naik. Mohon maaf nih, masih belum sembuh nih tenggorokannya. Oke, sedangkan alat berat ya, pendapatannya turun ya 32,4 versus 34,8 ya. Begitupun laba bersihnya ya 2,79 versus 3,2 gitu ya. Nah, kalau agriculture naik sedikit nih ya profitnya ya, 184 versus 179 gitu ya. Begitupun yang infrastruktur itu naik ya 251 versus 202. Teknologi juga naik sedikit ya 22 versus 19 ya. Properti itu stagnan ya. Jadi yang mengalami penurunan ya paling besar ya alat berat ini ya berarti ya terkait dengan UNTR dan juga otomotif ya. Sedangkan yang naik paling banyak adalah jasa keuangan. Nah, kalau kita bandingkan ya ini dengan MPMX, IMAS ya yang otomotif juga maupun Hexa yang alat berat, bisa dilihat sini per dari ASI itu 6,24 ya. Jadi ya masih lebih rendah dibandingkan MPMX maupun IMAS ya, tapi masih kalah dari Hexa ya. Tapi di sini MPMX, IMAS dan Hexa ini baru masih pakai laporan keuangan akhir tahun 2023 ya. Oke, sedangkan untuk PBV nih ya, ASI PBV-nya ada di bawah 1 ya sekarang ya, 0,98 ini. Jadi terlihat jauh lebih murah dibandingkan Hexa yang 1,82 gitu ya. Sedangkan ROE ya lumayan lah 11,4% ya, dia lebih besar daripada MPMX maupun IMAS, tapi masih kalah dari Hexa ya. Kalau untuk DER ya masih aman lah, DER ya, di bawah 1 ini sekitar 0,78, jadi masih aman dibandingkan Hexa yang sudah 1,39 ya. Oh, ini harganya typo nih, harganya 6.025 nih Hexa nih. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian rasio-rasionya maupun analisa teknikal dari ASI ini, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya ingin mengajak teman-teman untuk like, comment, and share-nya. Oke, ini rata-rata per 5 tahun terakhir dari ASI ya di 11,08 dan saat ini dia ada di sekitar 6,24 nih. Jadi bisa dibilang dia sangat undervalue nih kalau berdasarkan historis dari per 5 tahun terakhir ASI ya. Begitupun dengan PBV-nya, di mana PBV rata-ratanya 1,45, dia sekarang hanya di 0,98 ya. Jadi benar-benar undervalue nih kalau secara historis PBV juga ya. Dan book value-nya saat ini di 5.113,19 ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar ASI ini adalah ketika PBV-nya 1,45 ya, maka harga wajarnya di sekitar 7.414 ya. Dan di hari ini ya 29 April Senin ya, dia closing di 5.025 sehingga margin of safety-nya masih sangat besar ya, 47,5, atau harga saat ini bisa dibilang terdiskon atau murah 47,5% gitu ya. Kalau teman-teman yakin suatu saat PBV-nya ASI akan balik ya ke 1,45 nih. Dan dia paling rendah ya 5 tahun terakhir ya pas ketika pandemi itu ya, dia sampai ke 0,89. Jadi dia sebentar lagi akan sampai ke BBV ketika pandemi dulu gitu ya. Walaupun sebenarnya laporan keuangan jelas lebih baik ya di tahun 2024 ini ya dibandingkan 2020 gitu. Oke, ini chart dari ASI ya, banyak coret-coretan karena emang ASI ini sering dibahas ya di channel Investor Jelata. Support terdekatnya adalah di gap ini ya, 4.820. Di sini ada gap yang belum ketutup, 4.820. Dan support selanjutnya ada di 4.650 sampai dengan 4.710 nih yang range warna kuning ya. Kalau ini jebol ya berarti support berikutnya ya tunggu aja di sini, sekitar sini ya, di 4.300-an nih berarti ya. Nah, apakah bisa tercapai di situ ya? Kalau gap ini mungkin akan ketutup ya. Mungkin nanti kalau habis bagi dividen ya ada gap down gitu ya, kemungkinan nih bisa kesentuh nih ya 4.820 ya. Dan yang perlu diingat ya, dia besok akan RUPS ya, si Astra ini ya. Dan sudah kasih kisi-kisi dividen ya sekitar Rp421 gitu ya.
Itu tadi supportnya, berarti sekarang resistennya adalah di sini ya 5075 nih. Yang tadinya jadi support tapi kan udah jebol ya, sekarang dia jadi resisten, dan resisten selanjutnya adalah di 5325 ya. Dan perlu diingat ASI ini di atas masih ada gap yang belum ketutup ya, di 6050 maupun di 6525. Dan di hari ini dia terlihat ada rebound ya, dengan volume yang cukup lumayan ya. Kalau nggak salah asing juga net buy ya di hari Senin 29 April ini. Nah, kalau secara EMA dia ya jelas lagi downtrend ya, baik secara short term maupun long term dia downtrend ya. Dan kalau kita lihat berita-berita nih, lebih banyak sentimen negatif sih memang di Astra ya. Mulai dari penjualan mobil sampai dengan Maret yang turun gitu ya. Walaupun secara Maret dibandingkan Februari dia naik ya. Ini kan penjualan di bulan Maret tuh 74.724 unit ya. Lebih tinggi dibandingkan Februari yang hanya 70.000-an unit, maupun Januari yang hanya 69.000-an unit ya. Tapi kalau secara total ya dari Januari ke Maret ya, nih kuartal pertama di tahun ini itu hanya 215.000 unit ya, dibandingkan kuartal pertama 2023 yang sampai 282.000 ya. Jadi penurunannya sekitar 24% nih kalau dari Januari ke Maret ya. Oke, sentimen negatif lainnya ya jelas dari penjualan alat berat ya, yang dimiliki oleh UNTR ya, United Tractor, di mana penjualan Komatsu ya hingga akhir Maret tahun ini itu 1126. Nah, itu turun ya dibandingkan periode yang sama tahun lalu, itu bisa menjual 1751 unit, alias ada penurunan 37,1%. Nah, ini mungkin karena kan sampai Maret ya, mungkin karena hasil pemilu belum final gitu, jadi orang-orang pebisnis mungkin masih menunggu ya hasil final ya, kepastian ya, baru mereka mungkin akan mulai aktif lagi gitu, ekspansi gitu di tambang-tambangnya ya. Mungkin seperti itu ya. Kita lihat saja nanti di bulan April apakah ada perbaikan penjualan alat berat ya. Yang pasti kalau ingin mendorong, biasanya ya ingin mendorong harga saham tuh biasanya ada berita-berita positif ya, yang mendukung momentum perubahan dari downtrend menjadi uptrend gitu ya. Nah, sampai saat ini kayaknya belum ada berita-berita positif yang keluar gitu ya. Tapi ya kadang-kadang ya di saat itulah kita mulai cicil beli gitu ya, ketika berita-berita negatif keluar terus gitu ya. Tapi setelah kuartal 1 ini keluar sih ya mungkin wajar juga ya si harga saham dari ASI ini turun ya, karena profitnya juga turun gitu 14% ya. Walaupun tadi secara PBV sudah murah banget gitu ya. Jadi terserah teman-teman gitu ya, apakah saat ini saat yang baik untuk mencicil beli gitu ya, karena PBV juga sudah di 0,98 gitu ya, jauh dari rata-rata PBV 5 tahun terakhir ya gitu. Nah, kalau dari sisi positif ya mungkin berharap ya harga coal ini akan naik gitu ya, karena kan mulai seperti ada uptrend ya di coal ini ya. Di video-video sebelumnya saya bilang mungkin ini masih technical rebound ya. Kalau benar-benar terjadi perubahan arah menjadi uptrend itu, kalau sudah bisa jebol resisten yang di sini nih ya, sekitar berapa nih ya, 150-an lah di sini ya. Kalau sekarang kan kayak masih mungkin technical rebound aja. Nah, yang mungkin juga menarik adalah harga CPO ya, karena kan Astra Agrolestari juga sudah rilis laporan keuangan kuartal satunya dan profitnya naik ya, walaupun naiknya dikit ya. Dan harga CPO itu sempat naik cukup tinggi nih ya di bulan Maret kemarin ya, cukup naik tinggi, tapi sekarang dia lagi turun lagi. Nah, apakah ini dia akan naik lagi nih ya, karena kan masih ada di supportnya ya, belum tembus di sini ya. Nah, apakah dia akan rebound lagi gitu ya? Ya kita nggak tahu ya. Tapi kalau ini bisa rebound lagi berarti akan menjadi sentimen positif untuk AALI ya, Astra Agrolestari gitu. Nah, yang tadi saya bilang ya, kisi-kisi dividen ya, Rp421 ya, dia akan RUPS di Selasa 30 April ya. Sehingga kalau kita bagi ya, Rp421 dibagi harga penutupan di hari Senin hari ini ya, 5.025, berarti potensi dividen yieldnya adalah 8,37%. Jadi cukup besar nih ya. Tapi sekali lagi, biasa kan kalau dia habis bagi dividen ya,
akan turun gitu harganya. Jadi ya kita kan belum tahu juga ya kumdate tanggal berapa gitu ya. Ya pasti sih kayaknya sebentar lagi di bulan Mei gitu ya. Jadi teman-teman juga harus mengingat resikonya kalau beli ya, mengincar dividen. Jangan kaget nanti kalau setelah bagi dividen harganya akan turun ya, mungkin juga lebih besar dari 421 rupiah gitu penurunannya. Jadi jangan kaget. Silakan atur strategi masing-masing gitu ya, apakah beli hanya untuk ngejar dividennya atau memang buat lebih jangka panjang gitu ya. Oke, itu saja informasi dari saya. Bagaimana menurut teman-teman, apakah ASI sudah cukup menarik ya di kolek di harga berapa tadi, 5.000 ini ya, 5.025, atau nunggu dia sampai ke bawah gap ini ya, menunggu di 4.600 4.700. Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Dan jika dirasakan video-video di sini bermanfaat, saya sekali lagi mengajak teman-teman untuk like, comment, and share. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.